dan ujaran kebencian dan pencemaran nama baiknya. Nah, itu sudah jalan. Kita minta juga kepada Pak Kapolda Metro Jaya untuk jangan lama-lama. Mereka-mereka ini jangan dibiarkan berkeliaran seperti ini, mempermalukan lagi. Langsung aja. Ini harapan daripada kita. Karena bukan kita jahat, tapi karena kita berharap stop kejahatan mereka. Hentikan kejahatan seperti ini. Mereka berbicara tentang konstitusi dan undang-undang, kebebasan berbicara, tapi mereka berbicara seenak perutnya. Tidak memandang itu adalah mantan presiden. Presiden memiliki imunitas, prerogatif yang harus dihormati. Ini mereka tidak mengerti. Bukan masalah salah atau benarnya, tapi mereka menyalah-nyalahkan. Seorang ahli yang senior adalah mantan polisi yang saya hormati, yang ikut serta ingin menyadarkan Bapak ini, mereka tetap tidak sadar. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini jadi pembicara tontonan internasional. Yang saksi atau bukti yang mereka tunjukkan itu adalah unggahan daripada Sandi, ya, bukan dari foto asli yang diserahkan oleh Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, jangan terlalu banyak saksi Pak Kapolda, jangan terlalu banyak tersangka, cukup yang jelas-jelas, yang berani aja, yang nekat-nekat aja di proses hukum. Itu aja dari saya, demikian. Terima kasih. Baik. Mas Roy sekarang silakan. Oke. Malam hari ini sebenarnya kuncinya hanya satu, ya. Kalau kita berani berkata benar, maka kita harus jujur. Nah, jadi saya malam ini mengajak semuanya untuk berkata jujur. Karena kalau Anda berani jujur, itu berarti bagus, Mas Aiman. Nah, biar gampang saya buka aja kaosnya. Ini merupakan simbol kota Jogja, ya. Kota di mana Universitas Gadjah Mada itu berada. Ya, kota di mana Universitas Gadjah Mada itu juga berasal dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ketika pertama kali kuliah itu juga di Keraton. Jadi kita juga tiap tahun tuh mencoba merefleksikan niat kita, ya, untuk mengajak semua itu jujur. Prof. Sofyan Effendi pun sebenarnya ketika habis niti laku beberapa waktu yang lalu pun sudah berkata jujur. Tapi ya kita tahu akhirnya ya adalah represi yang beliau terima selama lebih dari 12 jam. Mas Aiman, ada satu lagi. Saya mengirim gambar usia 80 tahun Bang Adi. Ada nggak ya? Bisa tampil nggak? Gitu. Ini juga kelucuan lagi. Sayang banget ya, kampusku, kampus Universitas Gadjah Mada, itu sekarang kok malah, ya, yang gambarnya rencana acara 80 tahun Pak Asadi Siregar. Ya. Nah, ini. Ini lucu sekali, teman-teman. Awal bulan ini dosen saya asli, Bang Adi namanya, Pak Asadi Siregar. Insya Allah orang Indonesia masih kenal yang namanya novel Cintaku di Kampus Biru. Itu menjelaskan tentang kehidupan di Kampus Biru, Kampus Universitas Gadjah Mada. Ya, bintangnya kebetulan waktu itu namanya mirip dengan saya, tapi lebih senior, Roy Martin, ya, sama Raisita Supit. Nah, Bang Adi akan merayakan ulang tahun ke-80, Mas, sama dengan Prof. Sofyan Effendi. Dan ternyata ditolak oleh UGM. Padahal ini dosen senior. Mau menegakkan acara di kampus di Balerung ditolak. Karena apa? 80 tahun Asadi Siregar, judulnya adalah Kampus Biru Menolak Ayah. Kudet banget, kurang update. Ya, para petinggi di UGM itu menolak ayah ini bukan siapa-siapa. Ini judul novel terbarunya dari Bang Asadi Siregar. Kampus Biru ya karena cintaku di kampus biru. Jadi salah paham. Lucu banget ini kampus ini. Saya sedih sekali Mas Aiman. Ya, kampus saya, kampusnya Dr. Tifa, kampusnya Dr. Resmond. Kampus tercinta kita. Kampus tercinta kita, dan katanya tadi kampus yang orang yang sudah diusir keluar tadi. Ya, ya. Itu ternyata pikirannya sekarang sangat katrok, sangat kudet gini. Nah, satu lagi. Bagi orang yang nggak paham, nggak apa-apa. Wayang ini adalah seni luhung adiluhung. Dan di Indonesia sudah sejak zaman dulu, wayang itu memang digunakan untuk mengkritisi. Memang wayang itu mulai dari ada wayang Purwo, wayang Wadyo, wayang Waseso, ada namanya wayang Suluh. Wayang Suluh itu isinya tokohnya Bung Karno, Bung Hatta, dan lain sebagainya. Biasa wayang itu untuk mengkritisi. Jadi jangan biarkan kepicikan otak untuk menilai ini, wayang ini. Biasa kalau ada orang mengatakan bahkan wayang itu untuk agama. Ada namanya wayang Wahyu.
itu tokohnya ada Yesus Kristus, ada Bunda Maria dan lain sebagainya. Jadi kalau orang mengatakan sesuatu dengan kritik dengan wayang, biasa, bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap. Alkisah di negara Wakanda, ya. Ada dulu yang namanya Petro, sekarang mengerahkan para termul. Ini termul ya. Nih kemarin ada yang datang ke Rakyat Bersuara, rambutnya pakai kayak gini nih, ada nih. Nah termul ya ada ya. Kemudian sampai nah ini termulnya banyak sekali. Wah sampai jatuh termulnya. Ya ini termul banyak. Yang ingin saya sampaikan apa? Kenapa dia harus banyak mengeluarkan biaya untuk termul? Kalau sebenarnya dengan mudah tunjukkan saja selesai, ya toh? Ngapain biaya lama-lama? Sekarang malah memfitnah. Ada sosok besar, warnanya disebut biru. Tapi kenapa ini nggak biru, nggak hijau? Kalau di Madura biru itu hijau, ya toh? Jadi sekarang malah beliau-beliau ini difitnah. Ini adalah ya raja-raja yang dulu pernah menguasai. Dan apa? Sekarang malah mengerahkan kekuatan yang sangat besar. Buto galak ini. Jadi aparat malah digunakan untuk menyengsarakan rakyat. Ya, ini luar biasa. Jadi yang namanya Kanjeng Mas Multimedia Telematika ini sekali lagi memberikan saran kepada kita semuanya, Bapak Ibu semua. Sekali lagi, beranilah untuk jujur. Hai yang punya ijazah, beranilah untuk jujur sehingga kau akan menjadi contoh di masyarakat. Bumi goncang-ganjing, langit kelap-kelap, Indonesia akan terbuka kalau ijazahnya ditunjukkan dan itu diuji asli. Tancap kayon, selesai. Oke, selesai. Silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Saya terakhir jadi enak ini. Nggak ada yang Terakhir ada Saya bicara kepada rakyat ini ya. Jadi pertunjukan ini tadi seperti sandiwara ya. Cuman bedanya kalau sandiwara kita ya, penonton itu semua punya asumsi bahwa yang ngomong-ngomong di atas itu hanya acting sesuai dengan sutradara. Ya. Enggak, jangan dibantah. Jadi ini ibarat sandiwara ya. Kalau sandiwara umum itu ya, itu kan yang nonton kan sudah berpikir bahwa itu acting karena sesuai dengan aran sutradara. Sehingga ketika dia senang dan kemudian ikut-ikut itu begitu selesai, udah mereka bubar gitu aja. Kalau lucu, wah ketawa seneng. Tapi kalau itu ada orang mau berantem itu, kemudian setelah selesai nggak ikut-ikut. Tapi sandiwara yang sekarang terjadi ini, itu yang terjadi adalah mereka itu bukan pemain yang sesuai dengan sutradara, tapi sesuai dengan keyakinannya sendiri-sendiri. Jadi serius sekali ini tadi. Cuman sayangnya penontonnya itu ya akhirnya terbawa emosi. Karena apa? Penontonnya itu